Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Pisces, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 14 hingga 21 bulan September 2025. Sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Pisces saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke Pisces, langsung kita mulai. Ini dia. Ada berikutnya ini, kemudian Ten of Pentacles reverse, dan berikutnya ada di situ ya. Oke, baik. Yap. Ya. Nah, Pisces, nampaknya kamu sedang kayak memilih untuk rehat di sini ya. Kalau Mari lihat, kamu sedang memilih untuk me time dulu lah. Karena ada beberapa sepertinya kayak kamu ngerasa bahwa harapannya kamu itu tuh sempat dikecewain sama si seseorang ini. Gitu ya kan? Nah, jadi alih-alih kamu sibuk untuk berusaha agar harapannya kamu itu tuh terwujud nyata, kamu lebih memilih untuk udah dulu dah. Aku istirahat dulu lah gitu ya. Aku diem dulu lah. Gitu. Aku nggak usah lakuin apa-apa dulu lah untuk sementara waktu ini. Gitu ya. Jadi kamu seperti orang yang semacam ngebiarin dulu kondisi dan keadaan hubungan kalian sebagaimana adanya, walaupun tentu saja terlihat di situ itu dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Mari lihat, jadi semacam misalnya kamu ngelihat dianya masih ragu-ragu untuk menjadi kekasihnya kamu gitu ya, kamu masih kayak melihat bahwa dia kadang-kadang melakukan penolakan kepada kamu gitu ya, dia masih belum mau untuk rujuk baikan lagi sama kamu misalnya gitu ya. Jadi kayak progresifnya ke arah lebih baik relationship kalian ini tuh masih semacam tertunda gitu ya, masih semacam tertunda. Nah, ada beberapa kalian misalnya kamu sudah siap banget nih bawain hubungan kalian ke arah yang lebih serius, tapi si dianya masih belum mau, kamu lihat seperti itu ya. Beberapa bahkan ada yang cukup mengecewakan. Jadi kayak yang andaikan kalian sudah berumah tangga, dianya kayak lebih memperlakukan relationship ini seolah-olah relationship ini bukanlah ikatan rumah tangga gitu. Misalnya dia balik ke rumah orang tuanya gitu, dia tinggalin kamu di rumah kalian gitu. Beberapa ada yang bilang minta berpisah dari kamu gitu ya. Tawarannya dia ke kamu adalah perceraian gitu ya. Atau kalian misalnya masih pacaran, dia bilang udah dah kita nggak usah lanjut lagi nih pacarannya gitu ya. Nah di sana, jadi kayak untuk beberapa di antara kalian, kamu merasa bahwa si dianya ini tuh kok kayak tidak kooperatif dengan kamu membangun relationship-nya kalian berdua ini gitu ya. Malah dia silent treatment kamu, kabur dari rumah, itu juga bisa tuh. Ngacir dia, nggak tahu entah kemana dia menghilang gitu ya. Minta dia untuk pisah ranjang gitu. Nah, beberapa ada di situ tuh yang kalau kalian pacaran ya, dia seperti hangat-hangat kuku ke kamu, atau bahkan lebih banyak dinginnya belakangan hari ini tuh ke kamu gitu ya. Padahal kamu ya sudah coba gitu ya ngedeketin dia gitu ya. Kamu berinisiatif gitu ya untuk mengisi relationship kalian ini dengan interaksinya itu tuh lebih baik gitu ya, tapi respon dari si dianya itu tuh masih belum oke lah seperti itu ya, masih belum menyenangkan lah responnya dia ini tuh ke kamunya itu kalau melihat ya. Jadi dalam relationship ini seolah-olah kayak kamunya aja di sini tuh yang masih tetap mau dalam hubungan, untuk menjalin tetap hubungan kalian berdua ini. Sementara si dianya tidak menunjukkan itikat yang sama, tidak menunjukkan kemauan yang sama. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau untuk melepaskan dia, kamu belum mau juga memang, mari lihat ya. Tapi untuk berkreativitas,
merubah keadaan ini juga masih belum. Setidaknya ya kamu akan memilih untuk jeda istirahat tadi seperti kata Mari sepanjang 1 minggu dulu gitu ya kan, dari tanggal katakanlah ya misalnya mulai dari tanggal 14 nanti gitu ya hingga tanggal 21-nya gitu kan. Jadi kamu kayak ya kalau lagi diem-dieman udahlah biarin aja dulu ini hubungan diem-dieman gitu kamunya kan, asalkan ya tidak tengkar. Misalnya kamu yang kayak udahlah biar aja dulu dia di rumah emaknya dia, udahlah nggak apa-apa lah kalau dia milih ngeblokir aku dulu gitu ya kan. Udahlah dia mau pisah ranjang lah, lagi dia silent treatment aku ya udah biarin aja. Nah, jadi kamu seperti sedang membiarkan dulu gitu loh. Membiarkan bukan berarti kamu acuh di sini ya. Bukan acuh sih kalau Mari lihat. Hanya sedang memilih saja dulu, tidak usah melakukan tindakan apa-apa. Nah, seperti itu ya. Beberapa mungkin ya kehabisan ide, caranya udah enggak paham lagi harus seperti apa. Beberapa idenya ngerti, tapi energi untuk melakukannya yang lagi tidak punya gitu ya. Entah sebab karena kamu lebih fokus dulu kepada hal-hal lain, entah itu pekerjaannya kamu mungkin gitu ya kan. Nah, jadi jangan-jangan masih ada lah di situ tuh rasa percaya dirinya kamu. Karena tadi harapan kan masih ada ya. Jadi rasa percaya diri masih ada tentang kelanjutan relationship kalian. Dan kebetulan ada yang lebih urgent gitu ya di pekerjaannya kamu, di bisnisnya kamu, di studinya kamu. Nah, jadi kamu pilih ke situ dulu. Atau mungkin ada beberapa lebih kayak udah aku me time sajalah dulu seperti itu ya. Jadi kayak kamu lagi nggak ngapa-ngapain perihal tentang kondisi keadaan kalian gitu ya. Lagi tidak memilih untuk aktif begini dan begitu dulu gitu loh. Nah, di sana. Tapi tetap ya misalnya nih ya, jika masih ada komunikasi terutama dari dia ke kamu, ya kamu masih respon. Makanya Mari katakan di sini tuh kamu hanya jeda. Kamu bukan acuh, kamu bukan cuek, bukan. Kamu bukan yang mau memperkeruh keadaan, semakin mengacaukan kondisi, bukan. Bukan seperti itu. Gitu ya. Entar aja dulu, nah kayak gitu prinsipnya. Entar aja dulu kalau mau ini untuk mau diolah alih. Pokoknya ya aku jalanin aja dulu gitu ya. Aku jalanin aja dulu kondisi keadaan yang seperti ini. Nah di situ. Ya beberapa kalau kamu sudah tidak dapat ide lagi bagaimana caranya untuk meyakinkan dia, untuk memujuk rayu dia gitu ya. Memang ada beberapa kalian kayak yang udah dah aku kasih waktu aja dulu untuk dia gitu ya. Dia ajalah dengan kamu mau melihat itikadnya dia kalau dalam kondisi seperti ini akan seperti apa sikap langkahnya dia, menghubungi kamu lagi kah atau bagaimana, atau bablas mau diem terus. Nah seperti itu ya. Kamu mau untuk beberapa dari Pisces kamu mau tahu dulu dianya ini tuh akan kayak gimana. Nah kalau kamu mah siap-siap aja. Kalau mau jalan terus, oke, jalan terus gitu. Kalau mau berhenti, boleh berhenti, tapi ceritanya berhenti jeda, bukan berhenti untuk berakhir. Nah, di situ ya. Jadi kamu mau ngasih dulu kesempatan untuk dia membuktikan bagaimana sih maunya dia dengan relationship-nya kalian berdua ini. Kamu mau ngasih panggung sama si dianya gitu. Iya, memang kalau energi dari seseorang ini tuh Mari lihat lagi kosong ya jiwanya dia perihal tentang kamu. Bisa saja memang kayak dia lagi nggak mikirin kamu ya, semacam dia lagi nggak peduli sama kamu gitu. Karena ada beberapa ya dari gambaran seseorang ini tuh dia menganggap bahwa relationship kalian berkemungkinan untuk bikin hidupnya dia jadi rumit gitu loh. Ya. Makanya jika ada beberapa di antara kalian yang pengen serius sama dia gitu ya, dianya belum mau. Ya sebab karena keduluan dia melihat bahwa kalau dia dengan kamu resikonya adalah hidupnya dia bisa agaknya tambah beban gitu loh. Jadi kamu ini tuh di matanya dia belum lagi menjadi sosok seseorang yang
mengisi hidupnya dia dengan tambahan-tambahan kebahagiaan. Tapi kamu dia lihat justru sebaliknya. Kamu bisa bikin dia makin repot. Kamu ya untuk tanggung jawab lah pokoknya gitu ya. Menanggung tanggung jawab ini tuh mari lihat dia belum mau ini. Belum mau. Gitu ya. Kalau hubungan kalian masih baru-baru. Tapi kalau hubungan kalian ternyata sudah cukup panjang dan bahkan sampai ke pernikahan sudah ya. Sudah panjang atau sudah menikah atau memang masih baru tapi sudah dalam status pernikahan, mari lihat kayaknya seseorang ini tuh ya dia kalau sudah panjang ya, dia seperti capek gitu. Kalau mari nampak ada rasa lelahnya dia di sini. Gitu ya. Nah, kalau masih baru-baru ya itu tadi, takut dia nanti karena dia bersama dengan kamu lantas nanti malah tambah berat hidupnya dia gitu. Jadi kamu adalah dilihat di matanya dia sebagai beban seperti itu. Mari lihat, makanya ada yang menjauh dari kamu, menghilang, kabur, lari, pergi gitu. Atau ada yang masih ragu-ragu ke kamu ya, belum menyatakan dengan jelas apa relationship kalian, siapa kamu dalam hidupnya dia. Ya itu tadi, sedang mengelakkan dia. Sedang mengelakkan. Gitu ya. Dia masih kayak belum yakin gitu ya. Walaupun kamu baik di sini mari lihat ya. Tapi dia bisa aja seperti ya belum melihat kebaikannya kamu. Gitu ya. Belum dia lihat. Nah di sana. Jadi kayak semacam bahwa seseorang ini tuh menganggap kamu adalah bukan tempat untuk dia rileks santai gitu loh. Tapi justru ya kamu nambah-nambahin stresnya dia. Itu ya. Jadi value dirinya kamu, arti dari hadirnya kamu dalam hidup seseorang ini tuh masih belum tinggi ini. Mari lihat ya. Masih belum tinggi. Itu loh. Jadi bahkan ada yang sudah mau ini rela untuk melepaskan kamu. Ini terutama kalau kalian yang sudah lama dan sudah dalam status pernikahan. Gitu. Pengen ngelepasin kamu aja. Gitu. Kalian sendiri-sendiri aja hidupnya. Nah, di sana ya. Kalau kamu tanya apakah ada keinginannya dia katakanlah hanya untuk bertahan saja, nampaknya di situ tuh mari lihat untuk sementara waktu ini ya masih tidak ada sih. Gitu. Kalau bisa ya selesai, benar-benar selesai kamu dengan dia ya. Kalau hubungannya sudah rumah tangga atau sudah lama. Kalau bisa ya benar-benar selesai di situ. Kalau kalian ini tuh pacaran, maunya dia ya masih kayak pacar-pacaran aja lah dulu, teman tapi mesra aja dulu. Gitu. Karena seseorang ini tuh tidak atau masih belum ya melihat kamu itu tuh adalah pacar. Yang dia lihat kamu adalah teman tapi mesra. Gitu loh. Tidak diakui kamu ini tuh pacarnya dia. Maaf ya Pisces ya. Kamu hanya kebetulan orang yang sedang deket juga sama dia. Nah seperti itu. Jadi masih belum istimewa kamunya ya. Kalau kalian yang pacaran ataupun yang masih PDKT. Di sana. Ya mungkin saja memang interaksi ringan-ringan adalah dari dia ke kamu. Tapi beneran tanda petik ringan. Jadi dia ndak yang intens nelfonin kamu tiap hari. Dia nggak yang sigap cepat untuk membalas panggilan teleponnya kamu atau ngebalas chattingnya kamu. Ya hangat-hangat kuku kalau mari lihat di sini. Bahkan bisa arah-arahnya hangat-hangat kuku ke dingin. Gitu. Masih belum. Gitu ya. Jadi ya memang sih ada beberapa kayak ngerasa
ngerasanya masih belum ideal ternyata kamu ya. Masih belum ideal kamu di matanya dia sebagai seorang kekasih. Mari lihat di sini. Karena ada juga beberapa ini tuh macam terlibat dalam perselingkuhan ya, si seseorang ini. Betul. Maksudnya dia ada punya ini, dia cewek lain, cowok lain, ada itu. Mari lihat di luar sana. Tahu nggak tahu kamu ya, tapi kayaknya ada ini. Mari lihat. Nah seperti itu, ya. Jadi walaupun kalian sudah berumah tangga ini tuh cukup lama, namun kayak mari nampak semacam dia tidak ada merasa, ih sayang banget lah, kamu toh udah lama berhubungan. Kalau kandas relationship ini, waduh, gimana gitu ya? Nampaknya enggak. Malah ya kalau misalnya rumah tangga ini tuh kandas, ya ini yang terbaik katanya. Ini yang terbaik. Memang ini maunya aku gitu loh. Ya, jadi kayak seolah-olah seseorang ini tuh masih belum mau punya urusan apapun dengan kamu. Gitu. Kecuali kalau misalnya kamu punya kontribusi, misalnya kamu masih tanggung jawabi finansialnya dia. Boleh-boleh seseorang ini tuh hanya akan melihat kamu sebagai ladang uangnya aja, ya cukup sampai di situ. Gitu loh. Hanya ladang uang saja. Jadi dia dapat bantuan dari kamu, dia dapat pemberian dari kamu, ya kemurahan hatinya kamu, tapi hanya cukup sampai di situ gitu loh. Ungkapan terima kasihnya dia kepada kamu bisa-bisa ya kamu nggak akan lihat. Nah seperti itu ya. Nah apalagi kalau kamu nggak punya kontribusi apa-apa dalam hidupnya dia, waduh cepet banget ini orang mau kayak, kalau bisa sih saya bye-bye aja lah sama kamu. Udahlah bener lah kamu ini tuh hanya TTM-an aja. Ya, yang hanya akan dikunjungi pas lagi mood doang, gitu. Di sana ya. Lah sedangkan tadi kata Mari, jika kamu ada kontribusi dalam hidupnya dia, ya kontribusinya kamu dia terima, tapi ungkapan terima kasih, feedback balik dari dia bisa-bisa, yo, nggak ada. Nah, itu kan, itu yang sudah ada pemberian. Konon lagi kalau nggak ada pemberian, udahlah, siapa kamu gitu dia. Maka dia nggak akan sungkan-sungkan untuk ngediemin kamu, lari dari rumah misalnya. Seperti itu. Ya. Berselingkuh misalnya. Nah, di sana bertahan, kalaupun dia mau bertahan ya itu tadi, harus ada benefit yang dia dapatkan dari kamu, maka dia akan mau bertahan. Jika benefit tidak dapat apa-apa ya dari kamu, maka ya udahlah, terimalah nasibnya kamu ya, diperlakukan hanya sesuai dengan moodnya dia doang gitu loh. Di sana ya. Jadi kemudian ya kalau kamu nggak punya kontribusi apa-apa, maka jangan berharap banyak-banyak ke seseorang ini, jangan. Gitu. Nanti harapannya kamu justru bisa bikin langkah hidupnya kamu untuk berubah, itu tuh jadinya terhambat. Nah, seperti itu ya. Di sana. Jadi poinnya adalah seseorang ini tuh lagi terlihat ya dalam dirinya dia lagi memang sedang tidak menganggap bahwa kamu ada. Gitu ya Pisces. Oke lah, baik. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Virgo, Aquarius, Sagittarius, Leo, Aries. Berikut energi dari Libra. Berikut ada energi dari Taurus, Capricorn ada di situ. Berikut energi dari Pisces dan energi dari Cancer hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Oke ya, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami ya. Dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.